Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa sayyidina Muhammad bin Abdullah wala qaula wala quwata illa billah, amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanul kiram, teman-teman yang ada di dunia media sosmed, pada hari ini, pada saat ini kita bertemu kembali dengan Abah Thoyib. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita selalu mendapatkan ridha Allah, diberi kesehatan, keselamatan minat dunya wal akhirah, Allahumma amin. Tak lupa juga semoga selawat dan salam kita hadiahkan ke haribaan Rukul Aqdam Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pak, insyaallah kita akan selalu menerima syafaatnya minat dunya wal akhirah, Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang ada di sosmed, sebelum lanjut mari kita absen dulu dari mana Anda berada, dan mungkin Anda sekalian masih setia menonton kepada apa yang kami buat dari Abah Thoyib, yaitu episode yang telah lalu dan yang akan datang. Dengan demikian, semoga selalu setia untuk menontonnya. Untuk hal itu, marilah kita like dan loncengnya agar selalu update video terbaru dari Abah Thoyib. Alhamdulillah, dan semuanya yang setia menonton dan menikmati serta meresapi, selalu kami doakan mudah-mudahan akan selamat dunia, selamat di akhirat, panjang usia dan banyak rezekinya yang halal kasiratan, Allahumma amin. Mari kita sekarang akan kami nukilkan sebuah tema yang indah, yaitu mungkin bagi kita sekalian ada yang sudah agak tahu, ada yang belum tahu, dan ada yang sudah hafal dan sudah menyapinya, yaitu meresapi apa yang akan kami utarakan, yaitu termasuk pelajaran tasawuf. Nah, di sini akan kami ambilkan masalah alam dunia dan alam-alam yang terkandung di dalam alam dunia ini dan seterusnya. Yakni kita beri tema tasawuf yang tingkat tinggi. Tasawuf. Tasawuf itu kalau kita akan membicarakan masalah alam, mungkin Anda sekalian tahunya alam yang logika diketahui oleh masyarakat awam. Kemudian yang mungkin belum mempelajari masalah tasawuf yang agak dalam, yang tahu adalah alam rahim. Alam rahim. Kemudian yang kedua adalah alam dunia. Kemudian yang ketiga garis besarnya alam akhirat. Nah, ini yang logika. Anda sekalian, teman-teman yang ada di sosmed itu tahunya kebanyakan hanya 3 alam ini. Namun ada kalau pendapat dari Abah Thoyib, setelah saya mempelajari banyak dari ilmu-ilmu yang kita rangkum, alam itu ada yang mengatakan ada 9, ada juga yang memberi nomor itu sampai alam yang ke-11. Namun sebagaimana orang Jawa, kebanyakan dikaitkan dengan nomor 9 adalah nomor yang tertinggi, terbesar. Karena apa? Nomor 9, yang 9 itu adalah 9 hawa songo. Makanya kita akan menutup hawa yang 9, yaitu di bolongan-bolongan atau lubang-lubang yang selalu kita adakan, termasuk contohnya lubang mata 2, hidung 2, mimik, telinga, sampai ke yang vital itu kalau dihitung ada 9. Maka dari itu kami menggambarkan
Kalau Anda tahunya alam 3 itu oke, nggak bermasalah, karena Allah di dalam ayat Al-Qur'an fa ayakum summa yumitukum summa yuyukum summa ilahi turjangun. Jadi manusia itu dulunya telah dihidupkan, kemudian di alam dunia summa yumitukum dimatikan, kemudian di alam akhirat itu summa yuhyikum dihidupkan kembali, yaitu ilahi turjangun, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu garis besarnya. Namun kalau kita mau ngambil versinya dari versi tasawuf yang agak tingkat tinggi, itu adalah alam itu kita bagi ada 9 aja yang mudah, yaitu 1, alam qoblal rahim. Yang insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu. Namun kita beritahu dulu, yaitu ada 9 alam itu apa saja. Alam qoblal rahim, kemudian yang 2 alam rahim, kemudian yang ketiga alam dunia atau alam fana, alam yang fana artinya rusak, ini fana. Kemudian yang keempat setelah alam yang rusak ini kita mati, yaitu alam kubur atau barzah. Kemudian setelah ada alam kubur itu adalah alam kiamat. Nah, yang 5 itu alam kiamat. Laju yang nomor 6, setelah kiamat itu ada alam mahsyar. Nah, alam mahsyar ini kadang-kala kita sudah agak tahu itu alam-alam ini, tapi mungkin penjelasannya agak lebih detail nanti kalau setelah saya jelaskan satu persatu. Yang ke-7 setelah alam mahsyar itu adalah alam mizan, alam pertimbangan, mizan. Kemudian yang ke-8 alam mizan. Kemudian alam mizan itu ada alam mizan, kemudian alam kisab, kan gitu, dijadikan satu, dipatung. Kemudian setelah alam kisab ada lagi alam kiamat, alam mahsyar, alam mizan, alam sirat, siratul mustaqim itu loh. Yang ke-9 alam akhirat, alam akhirat, yaitu alam akhir. Alam akhirat itu terdiri dari 2, yaitu merupakan satu nar, yang satu jannah. Oke, jannah. Demikian kalau kita akan mempelajari ilmu tasawuf yang agak tingkat tinggi. Tapi kalau kita itu sudah tahu namanya alam rahim, alam dunia, alam akhirat, itu kan 3-3-nya itu merumuskan yang dari 9. Karena apa? Dawuhnya Allah tadi dalam ayat fa ayakum summa yumitukum summa yuhyikum, terakhir summa ilahi turjangun. Kita semuanya tuh akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita semuanya akan mendapatkan fadilah Allah, yaitu berupa jannah, yaitu surga. Kalau nar itu jangan dihitung, itu kan merusak diri kita. Itu nanti mana ini alam-alam ini akan kami jelaskan di dalam episode yang akan datang. Nah, sekarang mari kita buka lembaran alam qoblal rahim, yaitu alam sebelum orang itu masuk ke rahimnya sang ibu, yaitu ibu kita yang mengandung. Makanya Rasulullah SAW, masalah apa ibadah yang baik, yaitu kepada ummika, laju yang ketiga abuka.
Maksudnya ibu itu perjuangan untuk kita sekalian sangat vitalitas sekali. Nah, sebelum ini manusia itu kalau kita mengambil settingan ya pelajaran, banyak yang mengatakan bahwa orang-orang ulama yang terkenal dulu, makanlah kamu dengan makan yang barang-barang yang halal, jangan sampai makan barang-barang yang haram. Itu apa fungsinya? Yaitu fungsinya kita akan mempunyai keturunan, atau kita nanti mempunyai anak itu bisa menjadi anak yang soleh. Karena apa? Bibit-bibitnya itu dari alam semesta. Kalau dikatakan ada lagi yang menyebut dari rahmat, yang digambarkan di dunia ini umpamanya dari tumbuh-tumbuhan, dari burung dan lain sebagainya, kemudian dari bangsanya ikan dan lain sebagainya. Kemudian dari manapun yang kita makan itu, ambillah barang-barang yang sifatnya itu halalan. Artinya halal dimakan. Contoh, jangan sampai kalau makan itu makan ular yang tidak halal. Makanlah dengan barang hewan yang halal, burung, ayam, kambing yang dibolehkan dalam ilmu fikih. Ini yang sangat penting sekali. Karena apa? Makanan kita terutama laki-laki ini yang mempunyai benih itu laki-laki. Para pemuda atau para calon ayah itu mencari rezeki, makanlah barang yang makan halal, supaya apa? Keturunan kita itu menjadi keturunan yang baik dan soleh. Makanya hati-hati Anda sekalian, kalau memakan sesuatu harus diingat dengan teliti sekali, yaitu memakan barang yang diperbolehkan dalam pandangan agama atau diperbolehkan oleh ilmu fikih, masalah babun makan, babul takul istilahnya gitu. Jadi kalau kita dulu makannya sembrono, mungkin insya Allah jangan sampai terjadi, walau alam, keturunan kita ya akan menjadi anak yang durhaka. Makanya supaya anak kita tidak durhaka, makan kita ini harus kita teliti sedetail mungkin. Banyak yang mengatakan bahwa orang yang khosingin, orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada yang makannya itu hanya mencari makanan yang sangat penting asalkan perut kita bisa terganjal. Umpamanya makan umbian, umpamanya makan nasi yang sederhana, tidak memakan apa itu namanya makanan yang misalnya makan sate, makan dari ikan kerbau, dari sapi. Itu mungkin nantinya akan menimbulkan mempunyai anak susah diatur kelakuannya, tidak seprinsip atau sekehendak kita, dia itu nalingsir ing pambudi, artinya tidak manut tuture wong tua. Ini pengaruhnya sangat besar sekali, karena bibit jati diri dari permakanan itu, dari apa yang mereka makan itu akan menimbulkan, karena makanan-makanan saripatinya itu kan disimpan. Kalau menurut ilmu kesehatan itu menyimpannya di apa, yaitu yang vitalitas apa namanya yang ada di kanan kiri boyok kita, pinggang kita, ginjal. Nah ini ya teringat, ini sudah diseleksi. Kalau kita memakai ilmu kesehatan itu memang pengaruhnya besar sekali. Jadi insya Allah kalau kita makannya baik, terurai, terurus, kemudian terdiseksi dari permakanan yang insya Allah dihalalkan oleh hukum-hukum secara agama, terutama agama Islam. Insya Allah kalau kita nanti mempunyai keturunan itu insya Allah menjadi anak yang soleh atau solikah, yang saged ya tengulah dumateng tiang sepah. Nah itulah kira-kira gambaran alam kok belah rahim. Jadi mohon dimengerti, diketahui, masalah alam sebelum rahim itu sudah bergantayangan di alam panah ini, yaitu saya sebutkan tadi dari bahan tumbuh-tumbuhan,
bahan khayawan, bahan mina, kemudian dari umbi-umbian dan lain sebagainya yang dimakan oleh calon sang ayah. Nah, sang ayah itu kalau tidak bisa mendideksi makan itu kegunaannya untuk keturunan supaya baik, makane sembrono wis apa wae dimakan, barang yang haram juga dimakan, insya Allah jangan sampai nuruni anak yang jahat. Insya Allah begitulah kira-kira masalah alam qoblal rahim ini. Untuk penjabaran sementara saya jabarkan sedemikian itu. Bila mana Anda sekalian, terutama dari sosial media, teman-teman yang ada di sosmed, tolong kritik, saran, pertanyaan tulis di kolom komentar. Saya siap menerima, karena mungkin dari kritik Anda bisa saya menambah ilmu saya. Mungkin dari apa yang saya utarakan Anda mungkin akan mengerti apa yang saya ucapkan dan saya berikan kepada Anda sekalian. Insya Allah bisa kita pahami bersama, karena sifatnya itu sinau bareng dengan Abah Thoyib, yaitu kita mempelajari bersama. Kalau ada kekurangan kekilapan saya menyampaikan, mungkin Anda bisa memberikan maaf. Dan insya Allah untuk pembahasan alam qoblal rahim itu pada episode ini, insya Allah alam-alam seterusnya kita akan buat episode yang akan datang. Semoga dari teman-teman selalu setia untuk tekan tombol like dan loncengnya agar selalu update video Abah yang terbaru. Demikian, insya Allah bila mana ada kekurangan saya mohon maaf, dan selalu saya doakan teman-teman sekalian yang ada di sosmed bisa berbahagia, usia panjang, rahmatnya Allah akan memberikan rezeki, kalalan, kasratan, Allahumma amin. Dan akhirnya kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.